Selamat datang di video kedua Gara-Gara Gary. Oke, kali ini saya akan cerita tentang quote yang saya pegang di awal karir dan yang mengantar saya ke London Fashion Week. Seperti thumbnail yang teman-teman lihat di video kali ini, kerja foto 1 tahun berangkat ke London Fashion Week. Nah, kali ini saya bakal ngomongin perjalanan karir saya. Tepat setahun, benar sesuai judul thumbnail ini. Jadi Februari 2008 All Season itu berdiri, dan Februari 2009 saya dapat kesempatan menang lomba foto dan berangkat ke London Fashion Week. Jadi di sini kali ini kita bakal ngobrolin tentang maksimalin potensimu. Oke, kita buka dengan quote seperti episode pertama. Jadi saya akan awali dengan quote. Kali ini ada satu quote dari Arthur Elgert. Dia ngomong gini, "When you are starting out, you are not able to work with the best models, the best hair, and the best makeup people. So you need to invent those among your friends. Which of your friends love hair, makeup, and playing dress up?" Nah, bukannya mau mengecilkan mimpi teman-teman semua, tapi kadang dan kebanyakan dari kita tuh dihadapkan kondisi seperti ini. Sama, saya juga dihadapkan kondisi yang seperti ini. Ini sering terjadi karena misalkan makeup artist yang udah ternama, hairdresser yang udah ternama, dan model yang udah ternama itu mereka udah punya kesibukannya, udah punya jadwal yang padat. Nah, daripada kita nggak berkarya karena menyesuaikan jadwal untuk collab dari makeup artist, hairdresser, dan model yang udah ternama, jadwal yang udah padat tadi, lebih baik kita maksimalin potensi kita, jadi kita bisa ngelangkah. Nah, gimana sih caranya maksimalin potensi kita dan hubungannya dengan quote dari Arthur Elgert tadi? Jadi gini, kita sebagai fotografer, saya akan bahas dulu poin pertama, kamera. Jadi tadi dibilangkan, kalau kamu lagi mulai karirmu, belum tentu kamu bisa kerjasama sama model yang jago, hairdresser yang jago, makeup artist yang jago. Nah, tapi sebelum kita mau ngajak collab, kita harus punya kamera pertama. Nah, pertanyaannya sama dulu ketika di awal karir, saya nggak punya dana yang gitu gede buat beli kamera yang bagus seperti sekarang. Nah, pasti teman-teman juga ngalamin hal yang sama, atau teman-teman juga ngalamin kejadian kayak gini. Aku mau beli kamera, pengen jadi fotografer, pengen beli kamera yang gimana ya baiknya yang dibeli. Nah, ngomongin soal kamera, buat saya pribadi, kamera itu adalah alat yang menunjang kita untuk menghasilkan karya. Jadi kalian terlalu stuck di poin ini. Ini poin paling awal. Jadi kalau kalian mau jadi fotografer harus punya kamera, ya kan? Terus habis gitu kalian terlalu lama bingung milih kamera atau punya cita-cita beli kamera yang langsung paling bagus, tapi itu membuat kalian nggak bisa berkarya saat ini. Jadi buat saya mending nggak usah beli kamera yang paling bagus, tapi kalian sesuaikan dengan kondisi dan kalian bisa berkarya, karena fotografer itu dinilai dari karyanya. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang belum mampu beli kamera? Apa bisa nggak jadi fotografer? Bisa. Jadi saya ingat banget dulu waktu saya sekolah foto di Darwis Triadi School of Photography, Babe pernah ngomong kayak gini. Oke, dalam satu sesi kelas dia pernah ngomong, kita semua disuruh keluar kelas, kita semua disuruh motret pakai mata. Jadi kamera ditinggal semua di kelas, kita disuruh keluar, suruh foto pakai mata. Nanti balik ke kelas suruh nyeritain lagi apa yang difoto. Nah, sebenarnya fotografer itu matanya itu yang lebih penting daripada gearnya. Nah, waktu ada sesi motret pakai mata ini, nggak semua temen itu fokus, karena ada sebagian orang yang nganggep, apaan sih udah punya kamera kok motret pakai mata. Sama seperti teman-teman semua yang dengar podcast kali ini juga pasti ada yang beranggapan gitu, apaan sih suruh foto pakai mata. Ini ya pentingnya ya. Pentingnya foto pakai mata. Pentingnya foto pakai mata adalah ngelatih mata kita. Seberapa besar sih dari kita, seberapa banyak dari kita yang tiap hari kemana-mana selalu bawa kamera? Jarang kan? Nah, fotografer itu latihannya ya ketika megang kamera. Kita nih kadang kita nggak seperti pelukis, seniman yang selalu menghasilkan karya walaupun nggak pameran.
Kadang kita nggak seperti musisi yang latihan atau yang ngejam walaupun dia nggak tampil, nggak manggung. Nah, fotografer itu kadang dia cuman pegang kamera kalau lagi ngejob. Nah, gunanya ngelatih mata ini adalah kita bisa ngelatih komposisi, kita bisa ngelatih elemen-elemen desain yang kita suka ketika kita nggak ngejob. Jadi waktu ngejob, teman-teman sudah punya visual yang bagus, kebiasaan matanya udah terlatih gitu. Jadi buat teman-teman yang aku belum ada dana buat beli kamera, jangan berkecil hati. Yang penting kalian harus latih mata kalian. Masalah nggak bisa beli kamera itu atau belum punya kamera itu bisa kalian bisa sewa kok. Sekarang banyak. Jadi tiap kali ada job, tinggal kalian kurangin dengan biaya sewa. Jadi itu bukan masalah. Terus di quote tadi ngomong apa sih kenapa kok kita harus cari teman-teman kita yang bisa make up, suka dengan styling, atau teman-teman kita yang bisa jadi model. Nah, gini, ini saya alamin, ntar saya kasih contohnya. Jadi ini saya alamin ketika di awal karir saya, karena saya ngerasa teman-teman kita itu adalah salah satu supporter yang paling kuat. Kenapa? Teman kita tuh tahu style kita, teman kita tahu kepribadian kita, dan teman-teman kita yang pengen jadi model, yang pengen jadi makeup artist, yang pengen jadi desainer, mereka punya mimpi yang sama besar sama kayak kita. Nah, kalau mimpinya udah sama, berarti ide bikin karyanya bakal luar biasa. Jadi jangan berkecil hati kalau belum punya kesempatan collab sama dengan makeup artist, hairdresser, model yang jago. Tapi kalian bisa cari dari teman-teman kalian, godok idenya yang bagus, supaya bikin karya yang keren. Ingat yang di episode sebelumnya saya sempat ngomong tentang kasih performan yang bagus. Nah, kalau kita punya mimpi yang sama, punya cita-cita yang sama nih sama teman-teman yang bakal mau collab tadi, ya kita bakal bikin dengan mimpi yang sama, kita bisa bikin karya yang bagus. Terus poin yang berikutnya, poin terakhir, bahkan sampai lokasi pun kita harus belajar mengamati lokasi di sekitar kita. Kenapa? Kadang-kadang orang punya mimpi, oh aku bisa bikin foto bagus kayak dia kalau aku misalkan diberangkatin ke Paris. Kalau lokasinya Paris sih pasti fotonya bakal bagus. Berapa banyak dari kita yang ngomong seperti itu? Padahal kalau kita perhatikan lokasi di sekitar kita, itu malah kita bisa mengetahui sampai jam berapa cahayanya akan nembus jendela, sampai jam berapa misalkan lokasi paling sepi, kita bisa tahu karena itu lingkungan sekitar kita. Jadi buat teman-teman yang belum punya kesempatan berangkat ke overseas atau lokasi yang dipengenin, jangan berkecil hati. Karena kalau kalian amatin dengan lokasi sekitar kalian, kalian bisa dapetin lokasi yang bagus gitu. Nah, kita coba dengan contoh dari foto saya yang kali ini adalah foto yang menang lomba AYK. Jadi di sini sama, ini di awal karir saya yang setahun saya kerja foto di All Season itu. Di awal karir ini saya kerjasama bareng, dapat kesempatan kerja bareng sama Jen dari Jen Atelier. Terus saya dapat kesempatan dengan Dayu sebagai model dari IM Model Management Bali. Waktu itu sama, Jen masih di awal karirnya sebagai desainer dan makeup artist sama hairdresser. Terus Dayu juga sama di awal karirnya sebagai model. Nah, kita punya mimpi yang sama, kita punya cita-cita yang sama. Akhirnya keluarlah karya dari untuk katalognya Jen ini waktu itu. Nah, kenapa kok karya ini bisa menang? Ntar mungkin di episode lain kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi di sini saya bisa waktu itu judul lombanya gini, fashion fotografi. Jadi AYK ini ada satu agensi kerjasama sama British Council. Nah, saya coba bikin ide seperti ini. Contohnya di foto ini adalah saya cari model yang kulitnya eksotik untuk menggambarkan kecantikan Indonesia, tapi saya kasih kontras, rambutnya di warna blonde. Jadi bayangan saya supaya bisa ngena di juri yang waktu itu jurinya ada Darwis, ada Arvin Rambi, ada Jerry Aurum. Supaya ngena di juri yang Indonesia, ya ini dengan model yang eksotik. Tapi supaya ngena kerasa dekat sama juri dari agensi dan British Council, ya dari warna rambutnya gitu. Jadi kita mainkan itu pertama. Terus kedua,
saya main elemen bentuk. Jadi kalau dari bentuk wajah itu bulat, bentukan di tangan itu segitiga, ada bentukan elemen kayunya kotak. Jadi kayak main komposisi-komposisi seperti ini yang membuat jurinya tertarik. Nah, ini ada salah satu waktu itu Jerry Aurum sempat ngebahas tentang karya ini. Jadi ketika saya menang, terus Jerry Aurum tulis di blognya dia. Ini saya tampilin di sini. Jadi Jerry Aurum bilang bahwa pemenangnya sebagai pemenang tunggal satu Indonesia dan akan berangkat ke London Fashion Week. Jadi kalau kita maksimalin potensi kita, maksimalin apa yang ada di sekitar kita, sesuatu yang besar itu bisa terjadi. Jangan berkecil hati. Kalau kalian tahu ya, kamera yang saya pakai buat bikin foto tadi yang menang lomba foto se-Indonesia ini, itu bukan kamera buat profesional. Jadi kalau kamera itu ada kelas-kelasnya. Ini kamera yang harganya nggak mahal, lensanya yang kalau di zoom bisa berubah diafragmanya dari 4, sekian sampai 6,3. Jadi bukan lensa yang mahal juga. Jadi itu bukan halangan buat kita berkarya. Ingat, melatih memotret pakai mata tadi itu lebih penting. Menemukan teman-teman di sekitar kita yang capable itu lebih penting. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman itu maksimalin apa yang kita punya. Jangan jadi generasi fotografer itu yang suka komplain, oh aku nggak punya ini, aku nggak bisa bikin gini. Jangan. Ingat bahwa foto-foto legend zaman dulu itu dibuat dengan alat yang lebih sederhana daripada apa yang kita punya sekarang. Jadi kalian berusaha cari apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dimaksimalin. Apalagi di kondisi new normal seperti ini, penting banget buat kita itu bisa observasi dan maksimalin lingkungan kita, maksimalin potensi kita. Jangan mau dibatasi sama ruang gerak yang terbatas, jangan mau dibatasi sama lingkup yang lebih terbatas, tapi jadikan itu tantangan untuk bikin sesuatu yang keren. Jadi kalau kali ini teman-teman banyakkan di rumah, amatin lingkungan sekitar rumah. Kalau misalkan mau bikin virtual shoot, bisa juga tuh collab sama temen buat ngelatih skill kalian. Jadi ketika masa PSBB-nya udah selesai, bisa kerja lagi, kita udah tahu nih, oh aku udah punya ide bikin gini sama temenku. Kalian mulai wujudin, bikin karya-karya yang bagus. Jadi ingat, jangan terbatas sama apa yang belum kita punya, tapi maksimalin lingkungan kita, pertemanan kita, dan terutama paling penting maksimalin diri kalian, ya. Oke, itu video podcast kedua saya. Semoga bisa berkesan buat teman-teman. Jangan lupa tetap subscribe, centang tombol notifnya. Nanti di video ketiga kita akan bahas lagi yang lebih seru. Ada tips-tips sedikit dari saya tentang wedding fotografi. Oke, thank you.